Saat itu, Reza yang masuk terlebih dahulu langsung mengambil kain dari pinggir kasur, lalu membekap mulut dan wajah Jamaluddin sampai meninggal karena kehabisan nafas. Sementara Jeffrey naik ke atas kasur, berdiri di atas Jamaluddin dan memegang kedua tangan korban agar tidak memberontak. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di negara kita Indonesia, atau lebih tepatnya di Medan. Kasus ini sendiri sempat menyita banyak perhatian publik karena kasusnya yang cukup rumit dan banyak drama di dalamnya. Seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan seorang pria yang bernama Jamaluddin, berusia 55 tahun, lahir di Semelu, Aceh. Beliau merupakan seorang suami, ayah, dan seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan. Sebelum menjadi hakim, beliau memulai pekerjaannya dari bawah dengan menjadi pegawai kecil pada tahun 1990. Pada tahun 1992, beliau diberi kesempatan oleh negara untuk mengikuti sekolah pimpinan. Dan pada tahun 1994, setelah menyelesaikan sekolahnya, beliau diangkat sebagai panitera pengganti. Pada tahun 1996, karir Jamaluddin ini semakin membaik. Saat itu, beliau diangkat sebagai panitera muda pidana. 2 tahun setelahnya, ia mengikuti tes sebagai hakim. Dan pada tahun 2002, ia diangkat sebagai hakim. Usai diangkat sebagai hakim, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Semelu, Aceh, dan menjadi hakim di Pengadilan Negeri Semelu. Nah, karirnya tidak berhenti sampai di situ. 5 bulan setelah itu, Jamaluddin diangkat sebagai PLT Ketua selama kurang lebih 2 bulan. Dan pada tahun 2003, Jamaluddin diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semelu. Setelah 5 tahun menjabat sebagai ketua di pengadilan tersebut, pada tahun 2008, Jamaluddin dipindahkan tugas ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, lalu pada tahun 2009, beliau dipindahkan ke Pengadilan Negeri Padang. Kemudian pada tahun 2015, Jamaluddin dipindah tugaskan ke Pengadilan Negeri Medan. Semasa hidupnya, Hakim Jamaluddin ini dikenal sebagai sosok yang ramah, baik, murah senyum. Selain itu, beliau juga sangat terbuka saat meladeni wawancara awak media. Perlu diketahui bahwa Jamaluddin ini telah menikah sebanyak 2 kali. Dari pernikahan pertamanya, beliau dikaruniai 2 orang anak. Lalu pada tahun 2011, Jamaluddin menikah lagi dengan Zuraida berusia 41 tahun dan memiliki 1 orang anak. Kejadian ini bermula pada hari Jumat 29 November 2019 sekitar jam 1 siang. Seorang warga yang sedang melintas di kebun sawit Desa Sukarame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, menemukan sebuah mobil Toyota Prado dalam kondisi rusak parah menabrak pohon sawit. Di dalam mobil tersebut, ditemukan seorang laki-laki yang menggunakan seragam olahraga dalam kondisi terbujur kaku dan terlentang di bawah tempat duduk belakang jok sopir. Setelah ditemukan, tubuh tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Hasilnya diketahui bahwa jasad laki-laki tersebut adalah Hakim Jamaluddin. Polisi menjelaskan bahwa saat ditemukan, terdapat memar di bagian leher yang menghitam, serta ada cairan yang berwarna agak kuning keluar dari hidungnya. Ada banyak dugaan dalam kasus ini, tetapi pihak kepolisian meyakini bahwa Jamaluddin meninggal karena dibunuh. Setelah melakukan investigasi secara menyeluruh,
Pada 7 Januari 2020, polisi menangkap 3 orang pelaku dalam kasus tersebut. Mereka adalah Zuraida yang merupakan istri korban, Jeffrey Pratama berusia 48 tahun, dan Reza Pahlevi berusia 29 tahun. Dari penangkapan dan olah TKP, terkuatlah bagaimana kronologi kejadian dan fakta-fakta yang sebenarnya. Jamaluddin dan Zuraida menikah pada 2011 dan memiliki 1 orang anak. Seiring berjalannya waktu, Zuraida ini merasa cemburu karena merasa suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Pada tahun 2018, Zuraida yang merasa cemburu dan kesal kepada suaminya, kemudian menjalin hubungan dengan Jeffrey Pratama berusia 48 tahun. Jeffrey sendiri merupakan seorang sopir freelance yang sering digunakan oleh Jamaluddin. Diketahui kalau Zuraida ini kerap menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Jamaluddin kepada Jeffrey. Beberapa hari sebelum aksi tersebut, Hakim Jamaluddin sempat mengungkapkan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai kepada Zuraida, dan juga tentang pembagian hartanya yang akan diberikan kepada anak-anak dan istri pertama, serta anaknya dengan Zuraida. Kala itu Zuraida yang tidak terima akan diceraikan oleh suaminya pun mulai merencanakan pembunuhan tersebut. Pada 25 November 2019, Zuraida ketemu dengan Jeffrey Pratama di Coffeetown Ring Road, Medan. Di situ Jeffrey mengajak Reza Pahlevi untuk membantu perencanaan serta eksekusinya. Setelah rencananya telah disusun dengan matang dan mereka semua sepakat, Zuraida memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada Reza Pahlevi untuk membeli ponsel, 2 buah sepatu, 2 kaos, dan 1 sarung tangan. Pada 28 November 2019, sekitar jam 7 malam, Zuraida menjemput Jeffrey dan Reza di Pasar Johor Jalan Karya Wisata. Lalu mereka segera menuju ke rumah Zuraida dan Jamaluddin. Setibanya mereka di rumah tersebut, Zuraida langsung menutup pagar garasi mobil dan mengantarkan Jeffrey serta Reza naik ke lantai 3 untuk bersembunyi. Sekitar jam 8 malam, Zuraida kembali naik ke lantai 3 untuk mengantarkan air minum ke Jeffrey dan Reza. Pada 29 November 2019, sekitar jam 1 dini hari, setelah memastikan Jamaluddin telah tertidur dan kondisi rumah dalam keadaan aman, Zuraida kembali naik ke lantai 3 untuk memberikan petunjuk kepada Jeffrey dan Reza untuk turun ke bawah. Zuraida kemudian menuntun mereka menuju kamar miliknya dan Jamaluddin. Saat tiba di kamar, Jeffrey dan Reza melihat Jamaluddin tidur di kamar dengan menggunakan sarung dan di sampingnya ada anak mereka yang saat itu juga sedang tertidur pulas. Sementara itu, Zuraida memposisikan dirinya untuk berada di tengah kasur antara anak dan suaminya. Saat itu, Reza yang masuk terlebih dahulu langsung mengambil kain dari pinggir kasur, lalu membekap mulut dan wajah Jamaluddin sampai meninggal karena kehabisan nafas. Sementara Jeffrey naik ke atas kasur, berdiri di atas Jamaluddin dan memegang kedua tangan korban agar tidak memberontak. Zuraida yang berbaring di samping kiri suaminya menindih kaki korban dengan kakinya. Di samping itu, ia juga menenangkan sang anak yang sempat terbangun. Sekitar jam 3 dini hari, setelah memastikan Jamaluddin benar-benar telah tiada, mereka bertiga kembali berdiskusi untuk mencari tempat guna membuang tubuh Jamaluddin. Saat itu mereka pun berencana dan sepakat untuk membuang tubuh Jamaluddin di wilayah Brastagi. Tanpa menunggu lama,
Mereka memakaikan pakaian olahraga PN Medan ke mayat Jamaluddin dan memasukkannya ke mobil Toyota Prado di kursi baris kedua. Kemudian Jeffrey menyetir mobil itu hingga ke Deli Serdang, sementara Reza mengikuti di belakang mobil itu menggunakan sepeda motor. Mereka tiba di lokasi pembuangan sekitar pukul 6.30. Jeffrey lalu menggeser perseling di posisi D. Kemudian mobil diarahkan ke jurang. Setelah itu, Jeffrey pulang berboncengan dengan Reza menggunakan sepeda motor. Dan seperti yang saya ceritakan di awal tadi, pada siang harinya mobil serta tubuh Jamaluddin ditemukan oleh warga yang melintas. Pihak kepolisian mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh para tersangka adalah pembunuhan berencana dan kejahatan yang luar biasa. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan sangat rapi dan nyaris tanpa alat bukti kekerasan. Jamaluddin dihabisi dengan cara dibekap dan tanpa adanya kekerasan, sehingga hasil otopsi menunjukkan bahwa Hakim Jamaluddin meninggal karena kehabisan oksigen dan mati lemas. Akhirnya, Zuraida beserta dengan Jeffrey dan Reza dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada 31 Maret 2020, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar oleh Pengadilan Negeri Medan secara online karena dampak dari penyebaran virus COVID-19. Pada 1 Juli 2020, Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan vonis hukuman mati kepada Zuraida, sedangkan kepada Jeffrey dan Reza, vonis hukuman penjara seumur hidup. Pada 21 September 2020, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan vonis Pengadilan Negeri Medan, sehingga sampai saat ini keputusan akhir adalah vonis hukuman mati untuk Zuraida Hanum dan hukuman penjara seumur hidup untuk Jeffrey Pratama dan Reza Pahlevi. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Sudah pantaskah hukuman untuk para pelaku? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.